Penemuan sebuah jasad misterius membuat kepolisian bingung. Ditambah lagi, ditemukan beberapa rekaman tentang seseorang yang mencoba membuat virus mematikan. Saat coba untuk diselidiki, ditemukan video seorang pria misterius yang mengancam akan menyebarkan virus tersebut melalui pesawat. Satu persatu penumpang pesawat mulai tewas secara misterius. Keadaan mulai mencekam. Di tengah keputusasaan itu, mereka harus membuat keputusan yang berat. Tonton sampai akhir, karena akan ada plot twist tidak terduga terjadi. Apakah sebenarnya motif di balik semua ini? Dan inilah Emergency Declaration. Di sebuah bandara, terlihat seorang pria aneh sedang memesan tiket. Aneh, karena dia ingin memesan tiket keberangkatan yang banyak penumpangnya. Tapi pihak bandara punya aturan untuk tidak memberitahukan informasi tersebut. Hal itu membuat pria itu kesal dan pergi. Pria aneh itu bernama Jin Sok. Di tempat berbeda, seorang pria bernama Jae-hyuk sedang mengantri bersama anaknya yang bernama Somin. Karena sudah tidak tahan lagi, Somin pun meminta izin ke toilet. Karena toilet wanita penuh, Somin memutuskan masuk ke toilet pria. Nah, di dalam toilet itu, terlihat Jin yang berusaha memasukkan sesuatu di tubuhnya. Setelah selesai, luka di tubuhnya itu pun dijahit. Di tempat berbeda, seorang detektif bernama In-ho menghubungi istrinya Yoyon yang ingin berlibur ke Hawaii. Kembali ke Jin, dia mencoba memastikan lagi apakah jahitan di ketiaknya itu sudah pas. Tiba-tiba, Jin sadar ada seseorang yang memperhatikannya. Jin mencoba mendekat, tapi tiba-tiba Jae-hyuk datang memanggil Somin. Sementara di kantor polisi, In-ho mendapatkan laporan dari seorang siswa yang melapor. Ada seseorang yang mengunggah video tentang ancaman penyerangan pesawat. In-ho mencoba melihat video itu, tapi isinya cuma seseorang di balik bayangan. Ia berbicara dalam bahasa Inggris yang membuat In-ho serta rekan-rekannya ini tidak mengerti. Salah satu rekannya bilang bahwa ini semua mungkin cuma prank. Karena siapa juga orang bodoh yang mau menyerang pesawat tapi keluar-keluar dulu di medsos. In-ho terdiam sejenak. Intuisinya berkata lain. Dia lalu ingin bertemu dengan anak HD tersebut. Nah, anak ini yakin bahwa yang membuat video tersebut adalah tetangganya. Jika video itu kontrasnya dicerahkan, akan terlihat pelakunya. Rekannya In-ho agak ragu, apalagi ucapan itu keluar dari anak kecil. In-ho terus mencoba yakin dengan intuisinya. Dia lalu pergi ke hunian pria yang dimaksud. Anehnya, apartemen tersebut sengaja tidak dikunci. Saat masuk, tercium bau busuk yang sangat menyengat. Apartemen tersebut juga terlihat aneh, karena bukan terlihat seperti tempat tinggal, melainkan seperti laboratorium percobaan. In-ho mencoba masuk lebih dalam, mencari sumber bau tersebut. Dia kaget ketika melihat sebuah mayat pria dengan tubuh yang hancur. Kembali ke bandara, Jin terus saja mengikuti Jae-hyuk dan anaknya. Jin terus-terusan bertanya, mau pergi kemana Jae-hyuk dan juga Somin. Merasa risih, Jae-hyuk meminta Jin untuk pergi. Jin hanya diam. Dia lalu pergi ke bagian tiket dan membeli penerbangan menuju ke Hawaii. Ketika di tempat pemeriksaan, suara alarm berbunyi. Jin beralasan dia membawa inhaler untuk penyakit asmanya. Jin pun diizinkan untuk masuk ke pesawat. Nah, ternyata Jin ini satu pesawat dengan Jae-hyuk, Somin, dan juga istrinya detektif In-ho. Pesawat Sky Korea itu pun lepas landas dengan membawa 121 penumpang. Kembali ke detektif In-ho, ahli forensik mulai memeriksa jasad tersebut. Di sini ditemukan keanehan. Kematiannya diduga disebabkan karena racun karena ditemukan darah yang keluar dari mulut. Polisi
yang menggeledah tempat tersebut menemukan beberapa kaset rekaman. Terlihat seorang pria sedang melakukan uji coba terhadap beberapa tikus. Tikus-tikus itu langsung kesakitan dan memuntahkan darah lalu mati. Ahli forensik yakin bahwa tikus-tikus itu sudah diberi sebuah virus. Karena terlihat dari rekaman tersebut bahwa racunnya menular. Polisi melihat rekaman-rekaman yang lain yang waktunya semakin singkat. Mereka berasumsi bahwa virus itu seperti dibuat semakin cepat bereaksi. Ahli forensik juga yakin bahwa jasad yang ditemukan itu kemungkinan juga diberikan virus untuk percobaan kepada manusia. Sementara di pesawat, semua orang terlihat gembira. Mereka juga menikmati makanan yang sudah dipersiapkan. Jin pun masuk ke toilet. Dia mengambil tabung yang dia sembunyikan di tubuhnya tadi. Lalu memasukkan tabung itu ke inhaler miliknya dan mulai menyemprotkannya ke toilet tersebut. Somin yang saat itu ingin ke toilet kaget melihat Jin yang baru keluar dari sana. Untungnya ada seorang pria yang menyelatnya dan masuk ke toilet duluan. Jin lalu membisikkan sesuatu yang membuat Somin sangat ketakutan. Pria di toilet itu merasa ada yang aneh dengan toilet tersebut. Dirasa toilet itu berdebu. Dia lalu meminta seorang pramugari untuk membersihkan toiletnya. Sementara Jae-hyuk melihat video ancaman tersebut. Meskipun tidak jelas, tapi Jae-hyuk yakin bahwa orang itu adalah Jin. Jae-hyuk panik. Dia langsung mencoba untuk mencari Somin. Dan hal itu juga dia ceritakan ke pramugari. Tapi ketua pramugari ini masih belum yakin karena video itu tidak begitu jelas terlihat wajahnya. Jae-hyuk juga cerita bahwa anaknya tadi sempat melihat Jin memasukkan sesuatu di bagian ketiaknya. Dia juga belum tahu apa itu, tapi dia yakin itu pasti sesuatu yang berbahaya. Somin juga memberikan kesaksian bahwa tadi Jin berbisik kalau semua orang di pesawat ini akan tewas. Tapi karena ada prosedur, pramugari ini tidak bisa begitu saja berbuat seenaknya. Jadi sejauh yang dia bisa, cuma meminta identitas dari Jin. Ternyata, Jin ini seorang ilmuwan yang ingin menghadiri konferensi di Hawaii. Pramugari ini meminta Jae-hyuk untuk tenang karena dia sendiri yang akan mengawasi Jin. Sementara, pramugari yang membersihkan toilet tadi mempersiapkan makanan yang dia berikan ke para pilot. Kembali ke detektif In-ho, dia sudah mengantongi identitas orang yang membuat virus tersebut, yaitu Jin. Tanpa pikir panjang, In-ho langsung menuju ke bandara. Pikirannya tidak tenang, takut jika istrinya satu pesawat dengan pelaku. Tapi sialnya, saat coba untuk diselidiki, ternyata Jin memang satu pesawat dengan istrinya menuju ke Hawaii. Sementara, penumpang yang ada di toilet tadi mulai merasakan keanehan di tubuhnya. Mulai dari gatal, demam, hingga mimisan. Bahkan yang lebih menakutkan lagi, ketika bola matanya tiba-tiba pecah. Kembali ke detektif In-ho, dia pergi ke ruang kontrol dan meminta mereka untuk mengarahkan pesawat K-1501 kembali ke sana. Tentu, hal itu ditolak, apalagi In-ho tidak punya surat izin dan kurangnya bukti. In-ho mencoba menjelaskan bahwa yang sedang mereka hadapi saat ini seorang teroris yang menggunakan senjata biologis. Waktu adalah kunci dari semuanya, karena virus yang dibuat Jin ini bereaksi cukup cepat. Kembali ke pria yang tadi, dia pun panik dan berusaha mencari dokter di pesawat itu. Tapi hanya hitungan detik, pria itu muntah darah lalu tewas. Semua orang tentu bingung, tapi Jae-hyuk percaya bahwa ini semua pasti perbuatannya Jin. Sementara, pilot mendapatkan pesan dari ruang kontrol untuk menangkap Jin. Ditambah lagi, pilot juga mendapatkan kabar ada satu orang yang tewas secara misterius. Jae-hyuk berusaha membuktikan omongannya benar. Dia lalu memaksa membuka bajunya Jin. Dan benar saja, ada luka sayatan di ketiaknya. Jin akan ditangkap berusaha melarikan diri. Beberapa penumpang berusaha menghentikannya. Tapi di saat itu,
Jin ingin menyemprotkan sisa virus yang dia bawa. Tapi untungnya, dia berhasil dihentikan. Di ruang kontrol, Detektif Inho mendapatkan laporan bahwa Jin berhasil ditangkap. Tapi ada satu penumpang yang tewas setelah batuk darah. Hal itu langsung dilaporkan ke seorang menteri bernama Kim. Kembali ke pesawat, kopilot bernama Yunso mencoba menyelidiki kematian penumpang tersebut. Nah, pramugari yang tadi ngasih tahu bahwa penumpang itu bilang dia melihat serbuk aneh yang ada di toilet tersebut. Yunso di sini menemukan tisu yang berlumuran darah. Sementara itu, Menteri Kim langsung membentuk tim operasi khusus untuk menangani kasus ini. Anak buah Menteri Kim melapor bahwa saat ini mereka sedang bernegosiasi dengan pihak Amerika agar pesawat itu bisa mendarat di bandara terdekat. Kembali ke pesawat, para penumpang mulai batuk-batuk. Yunso merasa hal ini disebabkan oleh bubuk yang disebarkan oleh Jin di toilet tadi. Pilot pun menelpon karena Yunso tidak juga kembali ke kokpit. Tapi Yunso mencoba menjelaskan bahwa sepertinya beberapa orang sudah mulai terpapar. Jadi, akan lebih baik jika pilot terisolasi sendiri di kokpit agar tidak ikut terpapar. Tapi jika kalian ingat, sebenarnya pilot ini sudah terpapar dari makanan yang diantarkan pramugari tadi. Buktinya, saat ini pilot sudah menunjukkan gejala gatal-gatal. Kembali ke ruang kontrol, tim operasi yang dibentuk Menteri Kim tadi mencoba menjelaskan beberapa informasi yang mereka kumpulkan. Apa yang dialami korban di pesawat sama dengan jasad yang ditemukan di huniannya Jin. Jadi sudah dipastikan Jin ini sudah menyebarkan virusnya. Ditambah lagi, pesawat yang mereka tumpangi ini model lama, di mana sirkulasi udaranya cuma berputar-putar di dalam pesawat tersebut. Menteri Kim bertanya, apakah ada virus yang sekiranya sama dengan yang dikembangkan Jin? Jika ada, mungkin bisa dibuatkan vaksinnya. Tapi ternyata, virus yang dibuat Jin ini lebih mematikan. Masih belum jelas ini jenis apa. Mereka juga sudah mencari informasi di tempat kerjanya Jin. Tapi karena mereka ini berpusat di luar negeri, mereka tidak begitu kooperatif. Mereka juga bilang bahwa kasus ini tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan karena Jin sudah keluar setahun yang lalu. Menteri Kim bertanya, bagaimana dengan keluarganya? Satu-satunya keluarga yang Jin punya hanya ibunya, tapi ibunya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Detektif Inho yang melihat tidak ada solusi di kasus ini mencoba menjelaskan bagaimana jika mereka bernegosiasi saja dengan Jin langsung. Pasti ada alasan khusus kenapa dia memilih pesawat. Karena dia bisa saja melakukannya di darat dan lebih efektif. Ditambah lagi, sebelumnya dia juga sempat berkoar-koar di sosmed. Jika mereka bisa memenuhi keinginannya, mungkin ada jalan untuk menyelamatkan para penumpang. Menteri Kim terlihat setuju, karena hanya itu satu-satunya solusi yang logis untuk saat ini. Yunso lalu dihubungi. Dia diminta untuk jadi negosiator. Jin ditanya apa yang sebenarnya dia mau. Jin hanya tertawa. Dengan lantang dia ingin semua orang yang ada di sana tewas. Semua orang di ruang kontrol yang mendengarnya panik. Yunso lalu bertanya, apa alasannya? Jin hanya bilang bahwa dia menikmati semuanya. Menikmati di saat semua orang terjebak di satu tempat dan perlahan tewas. Seperti apa yang dia lakukan kepada tikus-tikus percobaannya. Tiba-tiba, Jin muntah darah dan pesawat juga mulai menukik tajam. Semua penumpang panik. Ternyata pilot sudah tewas. Pesawat semakin tidak terkendali. Jae-hyuk langsung ke kokpit dan mencoba menaikkan pesawat itu kembali. Saat pesawat sudah tenang, Yunso langsung berlari ke kokpit. Pramugari juga melapor bahwa Jin sudah tewas. Di ruang kontrol, semua orang panik ketika mendapatkan laporan pilot dan juga Jin yang tewas. Kembali ke pesawat, Jae-hyuk terlihat panik. Dia sangat takut setelah mencoba menerbangkan pesawat. Pramugari melapor keadaan itu ke Yunso. Tapi Yunso tahu
bahwa Jae-hyuk bukan takut terbang. Karena dulunya, Jae-hyuk ini seorang pilot terkenal. Sementara itu, berita sudah menyiarkan tentang pembajakan tersebut. Ternyata, mereka mendapatkan informasi dari para korban yang memposting keadaan di dalam pesawat. Mereka menggunakan wifi di pesawat untuk mengabarkan kondisinya ke keluarga mereka. Karena hal itu, Menteri Kim pun melakukan konferensi pers, dan berita itu dilihat juga oleh para penumpang. Mereka jadi tahu bahwa semua orang di pesawat tersebut sudah terpapar. Keadaan semakin panik, semua orang mulai putus asa. Mereka berusaha menghubungi keluarga masing-masing. Di darat, Satgas Penanggulangan didatangkan ke bandara. Beberapa keluarga korban juga berkumpul di sana. Nah, Detektif Hino curiga terhadap perusahaan farmasi tempat Jin bekerja. Pasti ada sesuatu yang mereka tutupi. Makanya, seakan mereka ini cuci tangan. Kembali ke pesawat, keadaan mulai kacau. Satu persatu penumpang mulai tumbang. Bahkan pramugari yang tadi juga ikut tewas. Para penumpang ini akhirnya sepakat untuk mengisolasi penumpang yang memiliki gejala. Yang memiliki ruam di kulit dan juga demam diminta untuk berkumpul di belakang. Nah, Somin yang punya penyakit eksim dikiranya juga memiliki gejala virus tersebut. Jadi, para penumpang ini memintanya untuk ikut ke belakang. Jae-hyuk menolak, tapi tatapan semua orang membuat Somin meminta ayahnya untuk ke belakang saja. Karena akan lebih baik untuk tidak membuat kegaduhan di tengah keadaan yang genting ini. Kembali ke Inho, dia sudah sampai di perusahaannya Jin. Di sana, berkumpul banyak sekali awak media dan juga polisi. Tapi karena kurangnya bukti keterlibatan langsung pihak farmasi, mereka enggan memberikan penjelasan. Sementara itu, pesawat yang seharusnya mendarat di Hawaii ditolak oleh pusat kontrol di sana. Mereka takut jika pesawat itu mendarat, virus tersebut juga akan ikut menyebar. Pihak Korea juga sudah mencoba untuk bernegosiasi. Tapi pihak sana tidak mau ambil resiko. Menteri Kim semakin bingung karena bahan bakar pesawat tidak akan cukup jika harus kembali ke Korea. Mau tidak mau, mereka harus mendarat ke bandara terdekat. Co-pilot Hyun-soo yang mendapatkan laporan tersebut juga ragu apakah bahan bakarnya cukup. Tapi hanya itu satu-satunya pilihan. Pesawat mulai berbalik arah. Berita itu juga mulai bocor ke publik, membuat keluarga korban semakin was-was. Para penumpang yang melihatnya juga mulai kesal. Semakin lama mereka tidak diobati, maka akan semakin banyak korban yang berjatuhan. Beberapa penumpang hanya bisa menangis, beberapa lagi berusaha menguatkan, meski kenyataannya mereka tidak memiliki harapan. Untungnya, Detektif Inho mendapatkan sedikit petunjuk. Dari kesaksian salah satu karyawan perusahaan farmasi Bricom, dicurigai bahwa Jin ini bersekongkol dengan seseorang untuk membuat virusnya. Seluruh tim bergerak cepat, tapi terduga pelaku ini malah berusaha kabur. Detektif Inho berusaha mengejar, tapi di tengah jalan, mobilnya mengalami kecelakaan. Pria terduga pelaku itu kembali dan berusaha menyelamatkan Inho. Pria itu akhirnya jujur bahwa sebenarnya dia ini sudah ditipu oleh Jin. Beberapa tahun yang lalu, perusahaan mendapatkan virus bermutasi yang bernama SC1. Nah, 3 orang ilmuwan senior yang bertanggung jawab di proyek ini diketemukan tewas. Dan hanya 1 orang yang berhasil selamat, yaitu Jin. Karena kejadian itu, pihak perusahaan memecat Jin secara tidak hormat dan menyembunyikan SC1. Setelah itu, Jin menemuinya dengan wajah memelas dan memintanya untuk memberikan sampel SC1 agar dia bisa membersihkan namanya. Tapi ternyata SC1 malah dia gunakan untuk hal seperti ini. Sebenarnya ada 1 orang yang selamat dari SC1. Detektif Inho langsung bergegas ke sana. Sementara itu, ruang kontrol mendapatkan laporan bahwa pesawat itu menaikkan kecepatannya.
Pihak ruang kontrol menanyakan hal itu ke kopilot Yunso. Mereka meminta kopilot Yunso untuk menurunkan kecepatannya agar bahan bakarnya cukup. Tapi ternyata kopilot Yunso sudah menunjukkan gejala SC1, yaitu ruam di tangannya. Dia takut jika lebih lama lagi tidak akan ada orang yang bisa mengendalikan pesawat tersebut. Semua orang bingung, tapi menurut data, Jae-hyuk adalah mantan pilot berpengalaman. Jadi mereka meminta Jae-hyuk untuk menggantikan Yunso. Tapi Yunso terlihat tidak menyukainya. Dulu saat Jae-hyuk menjadi pilot, dia ingin mendaratkan pesawatnya karena salah satu mesin pesawat mati. Tapi pihak ruang kontrol tidak memberikan izin karena angin yang saat itu sedang kencang. Jae-hyuk bersikeras mendaratkan pesawatnya. Baginya waktu itu akan lebih beresiko jika dia harus mencari bandara lain. Tapi sesaat akan mendarat, mesinnya malah meledak dan membuat sayap pesawatnya terbakar. Untungnya, semua penumpang selamat, tapi 2 orang pramugari yang mencoba membantu menurunkan penumpang harus tewas. Dan salah satu di antara pramugari itu adalah istrinya Yunso. Itulah alasan Yunso tidak menyukai Jae-hyuk. Itu juga alasan Jae-hyuk berhenti menjadi pilot. Tapi karena keadaan darurat, Yunso mencoba mengesampingkan egonya. Dia meminta Jae-hyuk untuk menggantikannya. Sementara detektif In-ho menemukan fakta bahwa ternyata perusahaan Bricom memiliki antivirusnya. Hal itu langsung dilaporkannya ke tim operasi khusus. Dia sendiri langsung menerobos masuk ke Bricom. Tapi para petugas di sana langsung mengusirnya. Di tengah keributan itu, Menteri Kim pun datang. Dia langsung memerintahkan perusahaan Bricom membuat vaksinnya dalam jumlah banyak. Dan karena permintaan ini dari Bu Menteri langsung, pihak Bricom tidak bisa menolaknya. Perlahan muncullah secercah harapan. Keadaan yang tadinya mencekam perlahan mulai membaik. Detektif In-ho langsung menelpon istrinya dan memintanya bertahan sedikit lagi. Dan ternyata situasinya kembali memanas. Kondisi Yunso semakin memburuk, sementara Jae-hyuk juga belum sepenuhnya bisa mengendalikan pesawat tersebut. Yunso berusaha menghubungi bandara Jepang, meminta izin untuk mendaratkan pesawat dan mengisi ulang bahan bakar. Menteri Kim berusaha menghubungi pihak kedutaan Jepang, tapi ternyata pihak bandara Jepang menolak pendaratan tersebut. Padahal sudah jelas vaksin sudah ditemukan, tapi mereka tetap tidak mau ambil resiko. Yunso yang dalam keadaan sekarat tidak punya pilihan lain. Dia tetap akan mendaratkan pesawatnya. Tiba-tiba, beberapa pesawat militer mendekati pesawat tersebut dan meminta mereka untuk berbalik arah. Jika tidak, pesawat tersebut akan ditembak. Yunso tidak bergeming. Tembakan peringatan mulai diluncurkan. Para penumpang mulai panik. Yunso menurunkan ban pesawat dan bersiap mendarat. Tapi di depan, pesawat militer sudah bersiap menembaknya. Di detik-detik terakhir, Yunso pun memutuskan menaikkan pesawatnya kembali. Dia pun akhirnya pingsan. Sementara pihak Jepang melakukan konferensi pers terkait penolakan mendaratnya pesawat K-1501 tersebut. Memang sudah ditemukan vaksinnya, tapi mereka percaya SC1 yang dikembangkan Jin ini jauh lebih berbahaya dan masa inkubasinya cepat. Jadi ada kemungkinan vaksin tersebut gagal. Berita itu dilihat oleh para keluarga korban yang membuat mereka mulai kehilangan harapan lagi. Pernyataan tersebut juga mulai membuat para petinggi Korea berpikir, jika pesawat itu mendarat, bisa jadi akan ada lebih banyak yang terjangkit SC1. Ditambah lagi, akan butuh waktu berbulan-bulan untuk menemukan vaksin yang pas, sementara SC1 terus bermutasi seiring waktu. Para petinggi ini saling berdebat. Pada akhirnya, mereka menunggu keputusan dari presiden langsung. Sementara Jae-hyuk mencoba menelpon ruang kontrol,
karena cuaca yang buruk, ada kemungkinan autopilotnya tidak bisa bertahan lama. Jadi apakah mereka disuruh kembali ke Seoul atau ada solusi lain? Pihak ruang kontrol hanya terdiam. Mereka tidak bisa menentukan pilihan sulit tersebut. Detektif Inho mencoba untuk terus berpikir, karena ini juga menyangkut keselamatan istrinya. Pada akhirnya, dia punya sebuah ide gila. Dia akan menyuntikkan SC1 ke dalam dirinya sendiri. Setelah itu, dia akan menyuntikkan vaksinnya. Jika dia masih hidup, maka vaksinnya bekerja dan para penumpang harus diperbolehkan mendarat. Tiba-tiba, Presiden menelpon. Dia mengizinkan pesawat tersebut mendarat di Bandara Seoul. Sebenarnya, ada petinggi yang menyayangkan keputusan itu, karena ditakutkan nantinya akan ada tragedi yang lebih besar. Seluruh keluarga korban diminta untuk pindah ke Bandara Seoul, karena pendaratan akan ada di sana. Tapi anehnya di sini, pesawat K-1501 didekati beberapa pesawat militer. Mereka memberikan instruksi untuk memindahkan pendaratannya. Jae-hyuk bingung, tapi mereka tidak memberikan alasan yang jelas. Ternyata terjadi demo besar-besaran di dekat Bandara Seoul. Banyak sekali demonstran yang menolak pendaratan tersebut. Para penumpang yang membaca berita tersebut semakin putus asa. Seakan mereka harus berjuang sendiri di balik peristiwa ini. Di tempat berbeda, keadaan Detektif Inho semakin memburuk. Vaksin terus diberikan dengan jumlah yang banyak, tapi terlihat tidak ada hasil. Malah sekarang, dia dalam kondisi sekarat. Sementara di pesawat, keadaan semakin kalut. Mereka mulai mempertanyakan, apakah keputusan tidak mendarat adalah keputusan terbaik. Istrinya Inho yang melihat anaknya diberita pun mulai bilang bahwa dia tidak ingin mendarat. Dia tidak ingin keluarga yang paling dia sayang juga tertular. Biar dia saja yang mengalami hal ini. Pernyataan itu membuat semua penumpang sepakat. Mereka tidak akan mendaratkan pesawatnya. Biar semua ini mereka saja yang menanggungnya. Jae-hyuk langsung melapor ke ruang kontrol dan suaranya disiarkan langsung. Mereka sepakat untuk tidak mendarat. Mereka yang saat ini di pesawat adalah orang-orang yang terjebak di dalam bencana yang tidak mereka harapkan. Tapi mereka juga punya hati. Meskipun saat ini banyak yang membenci mereka, tapi mereka tidak ingin bencana ini jadi lebih besar. Jadi mereka ikhlas untuk menanggung semuanya. Semua orang yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Mereka merasa sangat bersalah. Para penumpang satu persatu menelpon keluarga mereka. Sambil menahan air matanya, mereka meminta maaf. Di tengah kesedihan itu, keadaan Detektif Inho mulai membaik. Sambil terbata-bata, dia bilang untuk memulangkan pesawat tersebut. Menteri Kim menghubungi tim operasi khusus untuk segera mendaratkan pesawatnya. Karena ternyata vaksin itu bekerja. Ruang kontrol berusaha menghubungi pesawat K-1501. Tapi ternyata sinyal radio pesawat tersebut dimatikan. Ketua tim operasi khusus selalu meminta menghubungi penumpang. Satu orang berteriak ke keluarga korban untuk menghubungi para penumpang agar mereka kembali ke bandara karena vaksin yang mereka kembangkan akhirnya bekerja. Seluruh penumpang bersorak mendengar kabar tersebut. Jae-hyuk mencoba mengkonfirmasinya. Setelah tahu bahwa semua itu benar, dia akhirnya bisa bernafas lega. Seluruh penumpang diminta kembali ke kursi masing-masing dan memasang sabuk pengaman. Kini, tinggal Jae-hyuk yang harus melawan traumanya untuk membawa kembali para penumpang dengan selamat. Ruang kontrol mengabarkan ada kemungkinan mesin akan mati karena kehabisan bahan bakar. Jadi Jae-hyuk nantinya tidak bisa melambatkan kecepatan pesawat. Pihak ruang kontrol meminta Jae-hyuk mendaratkan pesawatnya di Bandara Suwon. Tapi menurut Jae-hyuk, bandara tersebut terlalu jauh. Dia ingat
bandara kecil di dekat sana yaitu Bandara Songmu. Tapi pihak ruang kontrol menolak karena landasan di sana cuma satu dan terlalu kecil. Akan sangat berisiko karena Jae-hyuk tidak akan bisa mengurangi kecepatan pesawat karena mesinnya mati. Jae-hyuk lalu melihat kondisi angin. Menurut perhitungannya, angin akan membantu pesawat tersebut menurunkan kecepatannya. Di tengah keraguan itu, kopilot Yunso bilang dia mempercayai keputusannya Jae-hyuk. Dia dulu membuat keputusan yang tepat dan berhasil menyelamatkan para penumpang. Jadi sekarang, dia juga harus melakukan hal yang sama. Pesawat pun berbalik arah. Mesin pesawat tiba-tiba mati. Kecepatan pesawat tidak juga turun. Jae-hyuk mencoba memutarkan pesawatnya lagi. Kondisi angin mulai berubah. Ruang kontrol meminta Jae-hyuk untuk mendaratkan pesawatnya sekarang. Tapi Jae-hyuk malah memutarkan pesawatnya sekali lagi. Pesawat terbang sangat rendah. Jae-hyuk berusaha mengendalikannya. Saat akan mendekati landasan, mesin pesawat dihidupkan kembali. Ternyata Jae-hyuk memang sengaja mematikan pesawatnya untuk pendaratan terakhir. Dengan begitu, pesawat masih punya sedikit bahan bakar untuk melakukan pengereman. Pendaratan pun berhasil dan para penumpang berhasil selamat. Jae-hyuk jadi sangat dihormati karena aksi penyelamatannya. Tapi, di balik itu semua, detektif In-ho yang menyuntikkan langsung SC1 ke tubuhnya tidak bisa pulih. Sekarang, dia mengalami kelumpuhan. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Emergency Declaration. Film berdurasi 2 jam 20 menit ini sangat-sangat rekomen buat kalian tonton. Dari awal sampai akhir, ketegangan demi ketegangan yang disuguhkan. Nah, seperti biasa, like kalau